Shalom Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur hari ini boleh menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program GKK Menyapa. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara boleh terus ada di dalam keadaan yang baik dan terus merasakan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di dalam semua ketidakpastian hidup, kami boleh terus melihat betapa Tuhan beranugerah dalam hidup kami. Kami juga bersyukur kalau Tuhan memberikan kami firman Tuhan untuk boleh menjadi penuntun hidup kami setiap harinya. Tuhan Yesus tolong ketika kami saat ini mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Amsal 27 ayat 19. Saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Amsal 27 ayat 19, demikian firman Tuhan. Seperti air memantulkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah serial drama kriminal yang tayang di Amerika sekitar tahun 2009 sampai 2011 yang berjudul Lie to Me. Bapak Ibu Saudara, drama ini terinspirasi dari seseorang yang bernama Dr. Paul Ekman. Dia adalah ahli psikologi terkemuka yang mempelajari tentang ekspresi wajah dan gerak-gerik tubuh manusia. Dalam penelitiannya, Dr. Ekman menyatakan bahwa kebohongan itu dapat terdeteksi dengan memperhatikan ekspresi wajah untuk mengungkapkan kebenaran yang disembunyikan. Meskipun sebenarnya Bapak Ibu Saudara membaca ekspresi wajah seseorang itu tidak semudah itu, tetapi sesulit apapun membaca ekspresi wajah, kita masih bisa mempelajarinya dengan teori-teori yang ditemukan oleh para ahli. Namun Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan hati? Adakah teori yang mengajarkan bagaimana menebak isi hati seseorang? Ada pepatah lama yang mengatakan, dalamnya lautan dapat diduga, tetapi dalamnya hati seseorang siapa yang tahu? Dalam relasi dengan banyak orang, termasuk dalam komunitas orang percaya sekalipun, kita menjumpai betapa sulitnya menebak hati seseorang. Kita sering kesulitan menemukan orang yang benar-benar berhati tulus. Kita kesulitan menemukannya Bapak Ibu Saudara hanya melalui ekspresi wajah. Bahkan mungkin juga kita pernah seperti itu, lain di wajah, lain di hati. Kita bisa saja menyembunyikan kemarahan, kekesalan kita kepada orang lain dengan tetap bersenyum, tetap ramah kepada orang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, penulis Amsal melukiskan peran hati yang tak terduga itu sebagai cermin dari hidup manusia itu sendiri. Sebaik-baiknya kita menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kita, baik kebenaran atau kebohongan, pada akhirnya nanti semuanya akan terbuka. Bapak Ibu Saudara, karena itu penulis Amsal pada bagian Amsal yang lain, yaitu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan kondisi hati kita? Sudahkah Kristus yang mengisi dan memenuhi hati kita? Pengorbanan Kristus di kayu salib, darahnya yang tercurah itu membersihkan hati kita yang kotor. Maka maukah kita memberikan Kristus ruang seluas-luasnya di hati kita, sehingga hati kita boleh terus-menerus dikuduskan. Lalu setelah menerima Kristus di dalam hati kita, mari kita juga tekun membaca firman Tuhan setiap hari. Ketika kita mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, maka yang keluar melalui tindakan kita juga adalah hal-hal yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjaga hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, melalui pengorbanan Kristus hati kami yang kotor sudah disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan memberikan kami ketekunan untuk belajar membaca firman Tuhan setiap harinya, mengisi hati dan pikiran kami dengan firman Tuhan, sehingga yang keluar melalui tindakan kami adalah hal-hal yang menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk firman Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah apapun yang keluar dari hati kami Tuhan, sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.